Kita akan mulai dari sini. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Oke, baik. Am, ini adalah etik ya kuliahnya. Em, Sebetulnya ada juga di manajemen di ini filsafat dan manajemen disampaikan. Bisa direkam, Nabila, nanti kalau ada yang atau siapa aja kalau Bisa, mau Prof. merekam. Udah di-record, Prof. Oke. Ya, ini ada eh, 2 tahun lalu ya, 2023 nih. Oh iya, 21 November. Apa pendapatnya? Ada yang punya pendapat nggak tentang Walbahia ini? Protesnya mantan menteri. Ini dokter loh ya, klinisi. Gimana? Ada pendapat? Siapa yang setuju dan tidak setuju dengan Walbahia? Ibu Boleh Nisa nggak berpendapat? hadir ya? Bu Nisa itu. Ya gimana Bu Lia? Ya, boleh berpendapat, Prof. Ya silakan Bu Lia. Atau yang lain dulu. Ya, Ya nggak apa-apa. ini salam kenal buat teman-teman yang lainnya ya. Saya perkenalkan. Ya, ya. Menurut saya untuk yang apa telur nyamuk ini ya, Prof. Telur nyamuk dikembangbiakan di Bandung gitu ya. Hmm. Jadi ini memang ini pasti dalam rangka penelitian gitu ya, Prof ya. Nah, akan Ya. tetapi ini dampaknya itu telur-telur tersebut kan akhirnya menetas gitu ya, sehingga di sini disebutkan bahwa menjadi sarang nyamuk gitu di Kota Bandung gitu dengan adanya 250 telur Aedes aegypti tersebut gitu yang Hmm. berwolbachia. Nah, sehingga akan terjadi efek jangka panjang gitu yang di mana ini dipaparkan oleh Bu mantan Menkes gitu ya, Bu Siti Hmm. Fadila. Nah, sehingga eh, jika di dalam suatu penelitian itu tentu akan mengajukan dulu etika penelitian ya, Prof ya gitu sehingga Hmm. diharuskan kelayakan etiknya itu terbit dahulu gitu. Nah, jika memang penelitian ini sudah berjalan gitu, otomatis tentu saja di awal sudah ada etik penelitian yang memang menyatakan bahwa penelitian ini layak gitu, Prof. Nah, sehingga kalau misal karena untuk di etik penelitian itu sendiri kan tentu saja ada berbagai bidang ilmu gitu ya, Prof, yang memang menyatakan bahwa penelitian ini layak dilakukan oleh atau tidak gitu. Nah, kalau dari kacamata saya gitu, Prof, sebagai yang memang bukan ahli di bidangnya gitu, Prof, melihat ini dengan adanya efek jangka panjang, maka saya kurang setuju gitu, Prof. Nah, tetapi Hmm. jika dilihat bahwa memang suatu penelitian itu mengharuskan etik penelitian dan ini memang sudah layak etik, maka tentu saja gitu ahli di bidangnya itu sudah mempertimbangkan dengan apa dengan ilmu-ilmu yang ada gitu bahwa ini akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan dampaknya. Itu mungkin Prof. Oke. Jadi benefit lebih besar dari risk ya. Oke. Itu Bu Lia. Pengen tahu nih Bu Nisa nih, Dokter Nisa, ada nggak Ya, Assalamualaikum, Prof. pendapatnya? Ya, Punten, ya, baru Waalaikumsalam. bergabung. Ya, ini responnya Bu ini mantan Menteri Siti Fadila terhadap itu apa Wolbachia. Pasti udah pernah dengar ya. Kalau Dokter Nisa mah kan epidemiolog, pernah dengar nggak? Coba baru baca.
Pernah Prof. Sebentar saya izin baca terlebih dahulu Prof. Atau yang lain ada dulu, ada yang komen? Bu Siska, Dokter Siska, ada komen tentang pendapatnya mantan Menkes kita? Saya juga baru dengar, Prof. Kalau saya baru dengar, Lu dengar? jadi ya jadi baru Ah, baca dulu. Sepertinya penitipan untuk pengembangan nyamuk, begitu ya, Prof? bukan untuk mengatasi ini apa namanya DBD. Jadi si telurnya direkayasa gitu, ditanami Wolbachia. Nah, Wolbachia ini akan makan virus apa namanya DBD-nya ya, sehingga walaupun nyamuk ada, si virusnya hilang gitu. Tapi ibu kita menganggap ini apa namanya me- me- menyesatkan lah ya. Ini lumayan ya sampai ada masyarakat bawa-bawa golok ya di ujung berung tuh ya. Jadi ini dunia nyata nih penelitian ya. Penelitiannya sendiri sudah lama, sudah dikerjakan dilihat jadi peta ya di berbagai negara, kemudian dikerjakan juga di Yogyakarta dan aman sehingga Yogyakarta DIY berhasil menurunkan case DBD, sementara Bandung makin meningkat terus ya. Tahun kemarin tahun ini juga, tapi bulan-bulan ini karena hujan besar maka tempat perindukan berkurang. Jadi seperti itu ya. Jadi Wolbachia ditanam di eh, apa di nyamuknya ya. Oh. Ya. Ini ramai ya. Oh, bakteri ya, Nah, Prof? ini saya ingin membawanya ke aspek etik ya, Bu Siska. Iya, Prof. Bakteri ya, Prof ya. Jadi bakteri yang disimpan di Ya, nyamuk. Wolbachia. Wolbachianya aman ya. Kita sehari-hari ber apa terinfeksi Wolbachia dan tidak masalah. Iya, Prof. Ya, kalau saya sih mungkin melihatnya, Prof, sepanjang itu sudah disetujui secara etik, mungkin disertai dengan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, mungkin masih bisa dilakukan ya, Prof. Tapi mohon izin pendapatnya, Prof. Hmm. Nisa, gimana Nisa? Ini yang ahli epid, Dokter Nisa. Ini masuk epid sosial juga nih. Iya, izin Prof. Terkait dengan Wolbachia ini. Eh, ya memang mungkin Wolbachia ini cenderung aman ya Prof ya sejauh yang kita ketahui. Tapi memang terkait dengan efektivitasnya dalam menekan kasus DBD ini, mm, ya perlu ada bukti nyata dan uji di lapangan ya. Jadi memang nanti bagaimana terkait apakah ke depannya ada mutasi ataupun yang lainnya yang dapat membahayakan. Jadi memang perlu dilakukan uji lebih lanjut seperti itu mungkin Prof. Itu udah dikerjakan tuh di Kolombia, Brasil, Thailand, China, Vietnam, Singapura, Australia, ya, it's okay. Tidak ada terkait dengan genetik, permasalahan genetik. Tapi pas ke Indonesia seperti ini. Nabila, ada komen? Izin Prof, kalau menurut Nabila, kekhawatiran dari mantan Menkes ini kalau dilihat wajar aja ya Prof. Maksudnya setiap orang pasti ada beda-beda pendapatnya. Kenapa? Karena Jadi dia dokter loh. Dokter kan udah belajar tentang etik, iya, belajar tentang metodologi,
belajar tentang sains itu apa. Ya, Prof. Jadi kalau misalnya ada perkembangan Wolbachia ini kan pasti sudah mencakup adanya etik ya, Prof. Harusnya karena ini sudah selain Indonesia juga sudah dilakukan pengembangan gitu, Prof. Gitu Ya sih. di DIY 1 tahun etiknya udah Iya, pasti. Yang kita bicarakan sekarang eh, apa namanya yang dihadapi peneliti seperti ini. Jadi apa sih problematikanya nih ya? Mantan menteri yang doktor, spesialis, ya, bicaranya berbeda dengan apa namanya akademisi gitu. Nah, kira-kira eh, ketika sudah doktor ini paham nggak tentang etik penelitian, ya? Jadi eh, membuat apa muddling the mud ya. Eh, Jadi apa sih namanya? Membuat kebingungan masyarakat ya. Nanti belajar betul tentang epidemiologi ya. Tentang etik penelitian ya. Karena S3 juga belum tentu paham tentang etik penelitian ya. Ya yang saya rasakan di komite etik juga saat ini ya tidak semua paham tentang etik penelitian untuk penelitian di komunitas, di fasilitas pelayanan kesehatan. Hmm, eh, Mana yang harus rigid, mana yang harus fleksibel, flexibility ya. Jadi saya akan menyampaikan itu semua yang mudah-mudahan bisa selesai pada waktunya ya. Nah, ilmu kita bekerjanya di ini ya di determinan sosial kesehatan. Ya. Ada yang di komunitas, di app, di apa namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada dasarnya sebetulnya kita bekerja di sini di determinan sosial kesehatan. Ada di structural ya, kebijakan kayak AMI ini ya. Ada di kohesi sosial perilaku. eh, Nah ini Dokter Siska juga akan bergerak di sini ya, yang bencana. Kemudian ada yang di sistem kesehatan, Bulia, eh, Nisa Dokter Nisa di epidemiologi. Akan selain di ilmu epidemiologi yang di pasien case-nya, ini akan masuk kepada faktor-faktor struktural, kohesi sosial dan perilaku ya. Nah, sementara Nabila, eh, Ami itu banyak kerja di sistem kesehatan ya. Oke, jadi ini ilmunya ya. Ilmunya tuh ada di sini. Oke, nah yang eh, di Nabila nih ya di pelayanan kesehatan, manajemen ada input, proses, output. Ya. Em, Ami ada di perencanaan. Bu Siska ini terkait dengan masalah-masalah lingkungan ya. Eh, Kemudian eh, Nisa di epidemiologinya ya, dimasuk di pelayanan kesehatan apa publik ya, epidemiologi. Kemudian siapa lagi yang Bulia di pelayanan kesehatan. Jadi mesti paham dulu bird eye view-nya dulu ya. Eh, ini apa sistem kesehatan dan bagaimana kita butuh evidence. Jadi walaupun sudah doktor, spesialis, mantan menteri kesehatan, belum tentu paham tentang evidence-based public health ya. Ini sangat menyedihkan ibu kita satu ini karena beliau harusnya bisa menjadi lilin penerang masyarakat ya, tapi menggunakan posisinya untuk politik ya. Kesehatan memang politik. Jadi
keluar daripada jalur ilmiah. Jadi saya harapkan nanti integritas itu tetap ada ya. Makanya belajar dan belajar ya. Ini maaf kalau saudaranya Ibu Siti Fadilah ya. Dari dulu buat saya bikin pusing saja kita menjelaskan kepada masyarakat karena saya paham karena diminta apa di telepon malam-malam terus ya dari apa namanya radio dari TV ya gara-gara ibu kita ini dan bukan sekali dua kali ya terkait COVID juga. Jadi mari kita tingkatkan pemahaman kita ya. Nah, kalau kita lihat nih ya eh, perkataan ini ya evidence based public health beda dengan di klinisi. Use the best available evidence. Ya. Ini nih yang menyebabkan teman-teman etik di klinisi suka bingung dengan keberadaan saya. Ya. Saya kan dulu di komite etik juga, sekarang udah keluar. Karena buat mereka banyak sekali yang tidak dimengerti ya tentang ilmu di kesehatan masyarakat ini, riset di komunitas. Mari kita lihat. Memang semua apa namanya yang kita lakukan ya, berintinya kepada teori ya. Jadi kita harus paham tentang teorinya. Lalu dengan adanya inovasi, kita juga harus paham tahapan-tahapan riset di titik mana. Nah, rata-rata teman klinik itu berada di apa berada di uji langsung ya, tidak berada di eksplorasi ataupun pada saat difusi, di mana itu ada di masyarakat ataupun di hewan dan sebagainya, sehingga harus rigid ataupun sangat bebas ya kalau difusi ya di masyarakat. Ini penting sekali perbedaan ini di tahapan inovasi karena kita banyak sekali melakukan inovasi ya. Eh, Mereka agak bingung gitu ya. Loh kok ada eksplorasi seperti ini dulu? Baru saja kemarin aja saya apa namanya menguji mahasiswa ya pada kuesioner gitu. Ketika tahapan eksplorasi, oh ada ya penelitian seperti ini. Jadi tidak tidak semua apa namanya doktor, calon profesor gitu ya ataupun profesor sekalipun memahami ini. Makanya pahami betul tentang desain-desain penelitiannya seperti apa, lalu implikasi kepada etik penelitiannya seperti apa. Ya, oke. Nah, jadi ada hard science dan soft science di kepala kita tuh mesti paham ini supaya nanti Anda yang maju juga untuk tesis disertasi bisa memahami ya eh, riset kita kemudian bisa berargumen dengan baik karena ketika eh, ditanya terkait etik ya padahal nggak masalah gitu cuman nggak bisa menyampaikan argumentasinya yang menguji dari hard science ya dari basic research atau dari klinisi sedangkan kita ada di soft science ya eh, nggak nyambung jadinya tuh perdebatannya jadi saya suka bingung juga ya ketika menguji S2 S3 dengan teman-teman yang kekeh ini tapi mahasiswanya juga tidak bisa berargumentasi dengan baik tentang etik penelitian. Nah, di kita sendiri eh, ini ya sangat lebar ya dari biostatistik yang rigid ya kemudian sampai kepada kebijakan kesehatan yang penuh pragmatisme ya. Tapi di kebijakan kesehatan juga ada satu kala sangat rigid, satu kala sangat fleksibel ya. Oke. Nah, ini untuk Nabila ya sebetulnya. Ya. Ada manajemen kesehatan, ada manajemen pelayanan kesehatan. Intinya mah kalau manajemen kesehatan itu di determinan sosial kesehatan keseluruhnya ya
Kalau manajemen pelayanan kesehatan tadi lihat di frameworknya ya, Nabila ya, eh, di pelayanan kesehatannya saja. Oke. Ini apa penjelasannya ya. Nah, di sini juga epidemiologi ya, Bu Nisa ya, ada di manajemen kesehatan ya, epidemiologi itu untuk bisa membedakan saja. Riset-risetnya kalau di manajemen kesehatan lebih ke arah kebijakan, program, populasi. Kalau Yankes itu lebih di rumah sakit, puskesmas ya, input, proses, output tadi ya, seperti itu. Juga di sana ada terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dengan berbagai macam metodenya. Ya. Eh, jadi dalam desain, nah ini juga desain ini ya, desain perlu diperhatikan karena kita kadang-kadang diajarkan desain yang sangat inti dan apa namanya berada di dalam tradisi klinisi ya, di Fakultas Kedokteran Unpad ya, kecuali di tempat lain. Nah, banyak sekali sebetulnya penelitian-penelitian di kesehatan yang perlu kita ketahui ya. Seperti di Mankes ini, analisis ekonomi ya. Kita gimana bisa eh, me, apa, menilai etiknya ya. Apa sih yang harus dinilai dalam konteks etik untuk penelitian penelitian di ekonomi kesehatan ya. Ini harus masuk ke komite etik, tapi komite etiknya nggak paham, kemudian mengapa menyampaikan argumen-argumen penelitian klinik ya. Nah, ini permasalahan apa namanya di kita ya, di etik. Jadi butuh cukup waktu yang lama untuk menyampaikan apa desain kesehatan desain riset di eh, apa manajemen kesehatan kepada teman-teman klinisi. Oke. Oke. Kita tahu ya, mungkin sudah belajar. Ami siapa Nabila ya tentang action research yang pernah dijelaskan ya. Eh, tapi pernah dengar nggak causal evaluation di desain? Julia pernah dengar? Pernah, Dok. Pernah. Bu Siska pernah dengar? Saya belum, Diajarin Pak. nggak? Saya Nisa baru pernah dengar? Baik, Ami pernah dengar? belum. Kalau di apa? Di eh, di PPK ya, di perencanaan pembangunan kesehatan lebih banyak lagi apa namanya desain-desain yang apa orang mungkin geli dengerinnya juga ya. Banyak sekali desain-desain penelitian ya. Belum ada implementation outcome, health system research, ada implementation research ya. Banyak sekali terminologi di manajemen kesehatan yang eh, banyak tidak mengerti. Ya. Kemarin barusan apa namanya saya ini ya membantu BKPK Pusjak si kepala ininya eh, sekretarisnya ya bilang sama saya dokter juga dia dokter ya bukan dokter loh kok saya baru tahu di ID katanya ya. Nah jadi tidak semua mahasiswa itu membaca metodologi penelitian dengan lengkap. Jadi saya sampaikan ya di kalau kita di klinik kan RCT gitu kan ya. Tapi di manajemen kesehatan itu eh, agak susah gitu kan ya. Padahal kita pengen tahu seperti apa sih suatu intervensi menghasilkan suatu outcome di populasi yang besar. Ini kita pernah mengerjakan untuk Jawa Barat ya. Anda bayangkan 50 juta penduduk bagaimana desain apa namanya mengukur hasil
suatu intervensi program ya dari pemerintah, ada dua program itu ya bersama CISDI. Satu adalah PN Prima, satu lagi adalah apa ya, saya lupa lagi. PN Prima dan jadi ada dua program di Jawa Barat diterapkan eh, tanpa mereka menyiapkan untuk evaluasinya. Nah, em, yang begini tolong dipelajari ya. Kemudian ketika Anda menggunakan itu mesti paham bagaimana etiknya ya. Ada ini regression discontinuity ya. Kalau Nisa mungkin pernah diajari ini ya, propensity score matching ya. Kadang-kadang bingung, teman-teman biostatistik sendiri bingung dengan apa teknik-teknik seperti ini ya. Oke. Apalagi udah masuk ke sini, kalau belum ikut kuliah saya, ya, tambah bingung lagi nih teman-teman apa doktor, profesornya juga ya. Apa itu ya? Mudah-mudahan udah semua udah ini terpapar ini ya, bahwa paradigma penelitian banyak sekali. Nanti kalau Dokter Nisa mau masuk ke epidemiologi sosial, nih paradigma penelitiannya mesti baca dulu ya. Kalau yang mau membangun kuesioner, Bu ini Lia ya, mesti paham nih tentang konstruktivisme. Ya. Saya nggak tahu Nabila apa nih risetnya tentang apa Nabila? Mas sih belum fix sih, Prof. Masih ada 2 Ya judul. apa maunya? Maunya apa? Maunya tentang ini, Prof. Apa sih namanya? Implementasi terkait manajemen kesehatan dengan menggunakan metode kayak kalau misalnya yang pernah sering dilakukan kayak misalnya pakai metode SWOT atau SWOT. Kalau Nabila pendekatan dengan metode model namanya AIDA, Prof. Oh, membandingkan ini satu metode di manajemen pelayanan kesehatan. Iya, Prof. Waktu saya bilang maunya apa, etis nggak sih, Mi? Etis nggak? Enggak, Prof. Nggak, kenapa? Karena itu pertanyaannya maunya apa, bukan berdasarkan permasalahannya. Ya, kamu teh berarti sering dengar itu ya, ujian ya, ujian tesis ya. Oke, jadi sekali lagi ya, tidak boleh menuliskan di dalam proposal penelitian, peneliti ingin. Yang tadi saya katakan itu saya sebetulnya menjebak Nabila. Jangan sampai ini, harusnya diargumentasi ya. Riset problemnya apa, ya, sehingga penting untuk dilakukan penelitian ya. Bukan menjebak jelek ya. Eh, kita belajar berargumentasi. Jadi hati-hati ketika ada yang bertanya, itu belum tentu apa bagus ya atau benar. Ya, ini hati-hati ya, terutama untuk S3 nih ya. Bu Nisa, Bu Siska, Bu Lia, ya. Tidak etis kalau penelitian itu karena keinginan. Ya. Apa riset problem, riset question, lalu apa pendekatan yang harus dilakukan, paradigmanya apa. Nah, itu harus pas ya. Jadi ketika metodologinya baik, proper, maka penelitian itu etis. Jadi keterkaitan metodologi dengan apa etik penelitian di situ ya. Di metodenya harus tepat. Ya. Jadi harus apa paham dulu ya tentang apa riset problemnya, baru kita sampaikan penting untuk diteliti yang mana. Ya. Makanya ada finer ya. Eh, itu penting banget ya. Eh, kebanyakan klinisi tahunya ya kuantitatif, ya, eksperimental, sehingga ada penelitian-penelitian yang jenis lain, pendekatan lain dengan paradigma yang berbeda, itu kebingungan. Nah, ini terutama untuk yang S3 ya. Yang S3 ini Nisa, Bu Siska, Bu Lia,
Pengujinya bisa jadi dari klinisi. Profesor yang mengujinya itu bisa jadi betul-betul pure klinisi yang nggak pernah keluar daripada penelitian yang bersifat positifis. Ya, ini mesti hati-hati ketika menjawabnya, mesti paham bird eye view daripada eh, bidang ilmu kita. Nah, itu ontologi ya, keterkaitannya ya. Eh, Kemudian epistemologi, bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Salah satunya eh, turunannya metodologi ya. Itu mesti paham betul. Ya, oke. Ini memahami nggak apa ya yang saya sampaikan atau saya terlalu apa abstrak menyampaikannya? Karena ini tingkatannya agak tinggi ya. Ini harusnya dibicarakan di filosofi ya. Eh, nggak gampang kalau belum paham desain penelitian atau epistemologi dan nggak paham ontologi. Etik di sini keterkaitan dengan ontologi di situ. Untuk penelitian seperti apa. Nah, apalagi ketika misalnya masuk ke kualitatif seperti ini. Hermeneutik pada bingung ya teman-teman di apa klinisi ya. Critical theory apa itu? Ya. Action research ya, ini yang saya lakukan action research ya. Pada bingung, kok bisa gitu ya penelitian seperti itu? Itu muncul ya. Saya tuh baru tahu katanya ada penelitian seperti ini. Jadi buat mereka bingung. Ini hari kemarin tidak usah jauh-jauh ya. Hari kemarin muncul ya dari apa profesor kita ya. Sehingga kalau pembimbingnya juga nggak paham ya nggak bisa menjelaskan repot juga ya. Dulu waktu pertama kali masuk ke FK jadi dosen ya. Ini Bu Siska, Bu Nisa, Bu Lia juga dosen ya. Ada saya menerapkan kualitatif ya. Begitu selesai presentasi langsung dilempar, betul-betul dilempar, dimarahin. Kasihan banget tuh mahasiswanya. Jadi dianggapnya kualitatif itu bukan penelitian, ya. Itu berarti 15 tahun lalu ya. Itu terjadi di tempat kita. Nah, eh, apa namanya? Karena kita tradisinya positivis, ya. Sangat sulit menerima paradigma yang lain. Nah, di manajemen kesehatan itu banyak sekali apa jenis-jenisnya. Kemudian nanti di ilmu sosial ya, Indonesia mau masuk ke ilmu sosial ya, epidemiologi sosial, biasanya positivis, harus RCT dan sebagainya. Nanti jangan kaget-kaget ya, kalau ternyata harus menggunakan desain yang berbeda. Kalau Nabila mungkin tidak terlalu ini ya, karena di apa dokter gigi, walaupun dokter gigi tidak apa namanya risetnya tidak banyak ya di situ ya, masuk ini nggak akan kaget-kaget banget itu. Tapi di pelayanan kesehatan itu banyak yang sifatnya pragmatis, pragmatisme. Nah, desain-desain itu akan apa namanya memengaruhi seperti apa kita menerapkan etiknya. Ya. Contoh misalnya ya, kalau di RCT harus jelaskan sampling itu. Lah, di ini di kualitatif kok theoretical sampling gitu. Apa itu? Bingung ya. Nah, lalu kok mana hipotesisnya? Padahal disebutkan ada theoretical proposition atau proposisi teoretik. Nih Bu Siska banyak dengan ini ya, theoretical proposition yang harus dibangun. Ya. Bulia juga mungkin banyak sini ya. Nabila juga ya bisa seperti ini. Saya teh belum tahu yang Ami teh mau ngapain ya, Mi, risetnya. Mi, Tapi bikin ini, di, Prof, inovasi Hah? perencanaan nanti. Apa? Tentang apa? Inovasi perencanaan, Prof, perencanaan untuk TV. Oh, mau bikin inovasi. Nah,
Kan itu tahapan eksplorasinya ya, proposisi teoretik dan sebagainya. Kalau penguji kita tidak tahu eh, apa namanya metodologi, metodologi itu ilmu ya, ilmu metode. Eh, Hanya tahu kuantitatif saja, akan kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Ini ilmunya apa dari sisi ontologi ya, lalu epistemologinya seperti apa ya. Ini menjadi penting dan di kualitatif ada seperti ini ya, karena ya, mereka pernah ada yang bilang begini, ini penelitiannya tidak valid. Bagaimana mengukur validitas reliabilitasnya? Padahal ini penelitian kualitatif. Ya, eh, jadi ini tidak etis karena mereka bilang metode juga menggambarkan aspek etik gitu. Kalau metodologi tidak tepat, tidak ada validitas reliabilitas, tidak etik. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ya tentang apa itu trustworthiness ya, dan sebagainya. Ya. Nisa, apa tahu nggak trustworthiness? Ini karena Nisa mah Belum, positifis, baru dengar. belum tahu, Prof. Iya, baru Aduh, mendengarnya, Prof. harus ikut kuliah saya nih ya. Bu Siska pernah ikut kuliah saya ya, kualitatif. Iya, Prof, tapi yang itu belum dengar, Prof. Ya ampun. Ini Nabila ikut nggak kualitatif? Ikut, Prof. Yang minggu Tahu lalu. kan trustworthiness? Tahu, yang minggu kemarin, Prof. Yang tesis. Oke. Ya, jadi eh, ini 45 menit tentang ruang lingkup ilmu dulu ya. Jadi harus kita mampu menjelaskan pada reviewer etik ya, eh, di lingkup ilmu kita yang sangat terbuka, apa itu paradigma, ya desainnya seperti apa, strategi, metode, ya, bahkan perbedaan mazhab ideologi ya. Yang penting kita harus berpikir terbuka, ya, memahami perspektif lain dan eh, kita bicarakan bersama dengan baik ya. Jangan sampai muncul kejadian seperti zaman dekade-dekade lalu ya. Saya sampai harus gimana mengelus dada ya. Itu guru saya ya. Guru saya melemparkan, saya pembimbing utamanya. Jadi dia tuh bermaksud apa, marah sama saya gitu, mendidik muridnya. Tapi ternyata guru saya ketinggalan zaman ya. Saya jadi juga saya ketinggalan zaman sekarang ya. Karena banyak sekali. Contohnya ini, saya bicara dengan eh, Prof Yudi ya. Sama saya ajak dia membimbing S3, bikin inovasi menggunakan digital. Eh, Dia paham di ini ya, di kedokteran. Belum apa-apa dia udah bilang ke saya. Ini di tahap ini katanya ya, kita di apa AI itu adalah trial and error. Coba bayangkan ya, sama ibu-ibu sekalian ya. Trial and error itu kan di zaman kapan gitu, kalau di konteks kita di kedokteran trial and error tuh nggak boleh gitu kan ya. Tapi di AI trial and error. Dan ini mahasiswa S3 ya, di ya Nabila ini di ortodontik ya, gigi ya. Eh, jadi bukan main ya, masuk ke Fakultas Kedokteran di Ilmu Kesehatan Masyarakat. Eh, Kalau kita bilang apa namanya desainnya trial and error, saya bayangkan nanti itu profesor yang akan menguji, ya ampun, ini apa gitu ya, S3 trial and error ya. Coba ya, kalau kita tidak berpikir terbuka ya. Saya udah mengerjakan 2 digital health ini yang di pertamanya trial and error. Saya masih sembunyikan itu ya di apa tahapan eksplorasi itu. Jadi tidak eksplisit disebutkan trial and error. Kebayang kalau mahasiswanya itu apa menyebutkan seperti itu diuji, udah langsung nggak lulus, nggak boleh proposalnya maju, ya. Karena pada saat itu ya seperti itu ya.
yang screen AIDS ya, Ami ya, yang kita kerjakan screen AIDS, sekarang dipakai CKG, berangkatnya dari trial and error. Kalau nggak trial and error, nggak bisa ya. Bagaimana kita menyatukan frekuensi dengan intensitas itu yang pas, kemudian mengalihkannya dalam bentuk digital, itu dikerjakannya di mana? Di studio rekaman lagu, ya, di studio rekaman lagu. Gimana kalau kita nggak terbuka ya cara berpikir kita? Nah, jadi bagaimana nih mengaitkannya dengan aspek etik ini menjadi sangat penting ya. Nah, kita masuk ke apa itu etik ya. Saya kira etik itu pernah baca lah ya paling tidak ya. Sebetulnya ya, pada dasarnya etik itu melindungi subjek. Kita tidak mengenal objek ya, subjek. Kalau terkait manusia, kalau terkait barang, objek nantinya. Dari bahaya apa fisik dan psikologis? Nah, herannya ketika kita mengajukan suatu apa objek ya untuk dinilai oleh komite etik, kadang-kadang teman-teman juga melihat objek itu sebagai subjek gitu, dicamakan ya. Di sini kita tuh harus tidak hafal mati ya tentang etik ini. Ya seperti ini dari definisi awalnya ya. Jangan sampai ada pengecohan, penipuan ya, seperti itu. Tapi betul nggak boleh kita mengecoh menipu? Ya, boleh nggak? Tidak boleh, Prof. Tidak boleh ya, secara etik ya. Nanti kita lihat ya. Ini menarik ya. Dan etik ini bersifat mendidik kepada siapa, baik peneliti maupun yang kita teliti ya. Agar apa? Agar penipuan ini, deception dapat dihindari ya. Deception itu kayak di apa film robot ya, Alien, nama Alien. Eh, Risiko dan hilangnya privasi ini eh, apa namanya bisa kita atasi ya dengan kita melakukan kajian etiknya. Nah, jadi yang kita bicarakan 40 menit tadi lebih banyak terkait dengan metodologi, artinya mutu penelitian ya. Ketika kita sudah yakin sesuai dengan ruang lingkup kita bermutu, maka ya ditambah dengan etik ini ya kita mengerjakan namanya good health research practice ya. Oke. Nah, jadi etik dan mutu ini apa namanya sama-sama membangun suatu riset yang eh, baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat ilmunya Nabila ya, tidak semua harus absolutis ya. Ternyata ada model deception. Contohnya apa? Eh, di waktu tahun berapa ya sebelum COVID 2016-an ada PKH ya, eh, program Keluarga Harapan ya. Ini udah lama kan PKH itu ya, perlindungan sosial. Jadi ada uang diberikan oleh pemerintah ya, kepada masyarakat ya. Nah, dengan segala ininya ya. Lalu bagaimana kita mengevaluasi PKH tersebut? PKH dievaluasi caranya kalau kita nanya eh, pakai survei, Pak, apa namanya si uangnya dipakai apa saja? Kira-kira si bapaknya nanya apa? Jawab apa? Dijawab dibeliin seragamnya anak, dibeliin telur ya dan sebagainya. Terus eh, eh, apa namanya? Kalau misalnya dilakukan in-depth interview kualitatif, ya, kira-kira
Eh, apa jawabannya? Jawaban ibunya, ya sama, beliin makan buat anak, untuk sekolah beli seragam, beli tas sekolah, beli sepatu. Oke, nah akhirnya si ini kantor wakil presiden ya membuat risetnya begini, dikirimlah eh, apa namanya anak-anak mahasiswa ngekos di yang apa PKH itu. Lalu mereka mengamati tanpa diketahui oleh apa si bapak ibunya. Dan mereka tidak bawa catatan, tidak bawa rekaman seperti itu ya, seperti lazimnya penelitian kita. Eh, dia hanya mengamati dan menyimpan di kepalanya. Waktu tanggal muda, si bapaknya ke kantor pos dapat berapa, karena sudah apa tinggal serumah dan sebagainya. Jadi ketahuan si bapaknya itu cerita dapat itu ya, uang PKH. Kemudian uangnya seperti apa diberikan gitu ya, ke ibunya sebagian, dia simpan sebagian. Ya akhirnya sampai ketahuan uang itu berapa yang nyampe ke anak ya. Berapa dibelikan apa namanya protein, berapa diberikan seragam anak, buku ya. Kemudian berapa yang apa dibelikan rokok ya, diberikan makanan, terutama rokok ya, dan ini cicilan motor ya. Jadi yang paling sering itu rokok dan cicilan motor. Nah, ini pengecohan ya, deception ya, kan nggak boleh. Ya. Jadi gimana? Mungkin nggak terjadi sih. Atau di ini, di pelayanan ya. Apakah dokter spesialis bedah mencuci tangan dengan baik atau tidak? Di manajemen nih, Nabila, ya, Iya, Pak. pengen tahu ya, si dokter spesialis bedah ini benar nggak mencuci tangan? Itu karena apa? Karena banyak infeksi nosokomial misalnya ya, atau pos operasi, pos op itu banyak infeksi. Kita pengen tahu. Kalau kita amati dokter spesialis bedahnya, perawat bedahnya, dokter anestesi dan lain-lainnya ya, tim operasi, kita amati satu-satu pakai ini, pakai checklist itu. Kira-kira bagus hasilnya nggak? Bagus ya. Semua 6 langkahnya itu benar. Wah, keren deh. Ya. Coba lihat di CCTV. Pasang CCTV tanpa mereka tahu. Nggak boleh kan? Tapi pernah dilakukan. Ya, di suatu rumah sakit swasta. Permasalahannya karena itu banyak infeksi. Ya. Nah ini tim operatornya ini ya, yang ternyata tanpa disadari kebiasaannya ya, yang sudah apa eh, bersih ini steril ya, pegang sesuatu ya. Nah ini permasalahan besar. Makanya waktu ujian UKM PPD ya dokter, eh, saya selalu kalau apa namanya di soalnya ya, eh, untuk cuci tangan itu di skip ya. Eh, tapi saya selalu memperhatikan bagaimana mahasiswa yang mau apa ujian dokter, ujian nasional dokter ini melakukan cuci tangan, ya sambil bicara, sambil ini ya, sambil menggerakkan tangannya ya, walaupun tidak cuci tangan langsung,
Karena banyak sekali calon-calon dokter ini sangat lupa cuci tangan. Padahal dia mau masang misalnya implan, ya, implan, ya, masang implan, masang IUD. Saya bilang ini anak akan bermasalah di di depan ya kalau tidak melakukan itu, sehingga saya pun menilai kurang ya untuk permasalahan itu. Jadi barangkali banyak yang gugur di tempat saya seperti itu ya, karena itu sangat penting banget ya. Nah, cuci tangan ini kembali. Jadi model deception ini eh, gimana jalan keluarnya ya? Yang tadi PKH, yang eh, apa namanya, yang tadi cuci tangan pakai sabun, gimana jalan keluarnya? Sampaikan di dalam protokol, bicarakan dengan komite etik, argumentasinya, ya, bisa dipahami nggak? Bisa, Jadi Prof. komite etik harus mengetahui, ya. Jangan sampai komite etik tidak mengetahui, jadi kita menyampaikan, ya. Nah, kita meneliti misalnya di Papua, masyarakat di Papua, ya, kalau kata kepala desanya ya, tidak boleh ada ini, tidak boleh masuk ke situ, ya nggak akan bicara. Padahal kita diajari kalau etik harus ada informed consent. Nah, kepada mereka itu kita etiknya itu dijelaskannya kepada ketua adatnya itu atau kepala desanya, kepala distriknya, bahwa akan ada ini, dan masyarakatnya kalau kata si ketuanya oke, oke, ya, nggak usah ada inform concern lagi. Jadi di lapangan itu di ilmu kita ya, kesehatan masyarakat, epidemiologi, manajemen pelayanan kesehatan, ya, ilmu komunitas, eh, kadang kita mesti apa namanya, em, membuat suatu tambahan penjelasan di dalam protokol untuk etik penelitian, ya. Seperti itu ya. Sekarang penelitian misalnya, eh, Anda tahu kan ya, ini baik di pesantren, di gereja, di mana-mana banyak kekerasan seksual yang dilakukan ya. Kita tahunya sesudah terjadi. Bagaimana kita melakukan riset agar bisa mengetahui yang sebenarnya yang terjadi? Itu kan masalah ya, masalah sosial yang sangat besar yang terkait juga dengan kesehatan. Ya, tiba-tiba udah muncul di sini aja 2 bulan lalu, ya, 23 anak laki-laki ya itu disodomi sama seniornya, ya, alumni di sana ya, yang dianggap pelindung. Ini jadi perempuan laki-laki juga terancam. Terus kalau kita mau meneliti itu, kita bilang kepada semua orang, anak-anak, saya mau meneliti tentang kekerasan seksual yang dilakukan. Kira-kira orang anak itu bicara nggak? Ya. Ini penting sekali ya. Oke, makanya ada yang seperti ini, relativis, ada feminis, ya. Feminis itu bukan feminim ya. Nah, di Indonesia kebanyakan ini konsekuensialis berkonteks. Ya.
kita harus mengacu pada ini, ya, sikap etiknya, saling menghargai, ya, bahwa ini manusia, kita harus menghargainya. Tidak boleh ada paksaan, manipulasi, ya, dan selalu ada dukungan terhadap nilai dan institusi demokratis, budaya, ya, tradisi masyarakat, ya. Jadi harus menghormati konteks dari yang kita teliti. Oke. Pilihan kita di sini, ya, kebanyakan. Oke. Nah, sulitnya, seperti saya juga di kebijakan, ya. Kita sekarang berhadapan dengan libertarianisme yang sangat kuat. Ini maaf kalau ada LGBTQ di sini, ya, yang pro LGBTQ. LGBTQ itu mencoba ideologinya, idealismenya, ya, idealismenya bisa diterima oleh semua orang, ya. Mereka masuk ke paham libertarianisme sosial, ya. Seperti sekarang mereka upayanya adalah visibilitas, supaya bisa visible, boleh kelihatan. China yang komunisme, bukan komunitarianisme, ya, dia melihat itu sebagai ancaman, ya. Sebulan lalu presidennya bilang no way, ya, tidak boleh ada visibilitas untuk LGBTQ di semua media, baik media publik, ya, maupun media sosial. Ketika ada hukum dengan uang yang sangat besar. Nah, untuk diketahui, untuk Indonesia, ya, maka di Departemen Kumham itu sekarang menjadi HAM, ya, tidak boleh kita melarang seperti itu. Padahal kita apa? Kita ini Pancasila loh, ya, ideologinya. Ya. Nah, jadi teman-teman di apa namanya ini LGBTQ yang global mendesak lewat itu, ya. Jadi ini di Indonesia sedang ada pertarungan antara libertarianisme dengan Pancasila, ya, yang lebih banyak komunitarianisme, in between antara utilitarianisme dan libertarianisme. Aborsi, aborsi buat libertarianisme bebas, ya, itu hak daripada ibu, walaupun nanti akan zolim terhadap hak anak yang nggak bisa bicara, ya. Jadi libertarianisme itu kadang-kadang bingung juga nih, ya. Mereka tuh mengatakan hak pada dirinya tapi menghilangkan hak orang lain, termasuk anaknya. Utilitarianisme, kalau itu bermanfaat buat ibunya, buat anaknya nggak apa-apa, aborsi. Ya, seperti itu. Komunitarianisme tidak, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Ya. Ini analisis etikal, ya. Jadi Anda tidak hanya harus memikirkan respect for person, non maleficent, beneficent saja, ya, di dalam konteks etik. Tapi mesti paham dulu itu, ya. Eh, Tadi pendekatan etiknya, ya, mesti paham itu. Lalu analisis etikalnya, kita ini ada di mana sih? Ya. Kita tidak hanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jangan lupa itu, ya. Ada keseimbangan, ya. Tidak seperti libertarianisme, pokoknya hak asasi manusia. Nah, ini analisis etikal. Jadi implikasinya akan berimplikasi, ya. Harusnya ada perbedaan-perbedaan pedoman etik. Nah, sebelum ini ada,
kita paham sendirilah ya. Kalau Bu Nisa di epidemiologi, apalagi epidemiologi sosial, maka mesti memahami ilmu sosial itu seperti apa, metodologi, ontologi, epistemologinya, ya. Kemudian implikasi kepada etiknya seperti apa, jelaskan nanti. Ya. Nabila di manajemen pelayanan kesehatan mesti paham ya Iya, Prof. ontologinya. Ya. Bu Siska mau bencana ini ilmunya apa? Tapi karena di kesehatan berarti ilmu manajemen kesehatan ya. Oke. Nah, ini ya eh, pendekatan yang kita kerjakan mesti memikirkan tidak hanya komponen-komponen atau aspek-aspek etik yang respect for person, non maleficent, beneficent ya, dan justice saja. Tapi argumentasinya itu mesti kita bangun dengan baik. Ini kan jadi tiga eh, apa namanya prinsip etik di bioetik ya di kedokteran, respect for person, beneficent dan justice, risk benefit analisis ya. Sudah paham ini semua ya, respect for person. Bagaimana caranya? Nah, jadi pakai penjelasan ya terlebih dulu ya sebelum persetujuan ya. Sebelum subjek kita menyetujui penelitian kita, kita beri penjelasan dulu ya. Valid permission. Jadi kita sampaikan apa yang akan kita kerjakan ya dan apa dampaknya terhadap mereka. Ya. Penting ya. Kalau beneficent apa? Prinsipnya jangan merusak. Oh, saya hanya wawancara saja. Percaya wawancara bisa saja membuat seseorang menjadi terluka hatinya, ya. Bisa harmful, ya. Contohnya apa? Pada ini penelitian mahasiswa saya 2015 ya. Dia meneliti tentang apa namanya pernikahan dini. Jadi bagaimana dia dinikahkan umur 11 tahun ya. Terus bagaimana dalam setahun diceraikan ya dan bagaimana apa diperjualbelikan oleh orang tuanya ya. Nah, ini eh, ketika si responden bertanya tentang hal-hal tersebut, Anda bisa bayangkan ya, itu akan membuat luka eh, yang lama itu menjadi ini kembali ya, terluka kembali. Nah, ini mesti perhatian betul. In-depth interview, FGD, ya. Kalau kita caranya juga kurang bagus, bisa jadi membuat mereka sakit hati ya. Jadi hati-hati, jangan sampai memberikan komentar. Harus dikendalikan mulut kita itu ya. Nah, justice. Justice ini jangan lu lagi. Mentang-mentang ke apa namanya eh, meneliti ke orang miskin, terus saja diteliti ya, dijadikan subjek penelitian. Ini permasalahan kita, apalagi di rumah sakit nih ya, Nabila ya, meneliti di rumah sakit. Terus aja dulu mah di kelas 3 gitu kan ya. Di kelas-kelas orang PBI. Nah, kenapa orang kayanya nggak di ini, nggak dijadikan responden? Ya, berarti sudah ada apa namanya framing dari kita ya. Nah, berikutnya kita seringkali memberikan insentif ya. Insentifnya kadang dalam bentuk barang, kadang dalam bentuk uang. Ini cerita tahun 2010 lucu nih ya.
bersama Prof. Dewi nih mengerjakan penelitiannya Kemkes di satu kabupaten. Ketika kita melakukan pengumpulan data, ya langsung saja si ininya tuh respondennya menjawab mau ngasih ini petanya dulu, mau ngasih uang berapa katanya ya. Memang kenapa? Yang sebelum-sebelumnya ngasihnya 50.000, padahal kita mau ngasihnya 25.000. Itu kondisi tahun dua ini ya. Pusing kan tuh ya. Ya, hati-hati ngasih insentif tuh mentang-mentang kita punya banyak uang ya, kasih beri beri insentif ya. Dan sebetulnya insentif itu eh, hati-hati ya, tidak etis. Jadi kayak kita membeli, apakah bijak kita memberikan dalam bentuk uang? Oh itu kompensasi ya. Kalau kompensasi harus dihitung benar. Berarti bedanya insentif dan kompensasi. Bu Nisa yang udah mau maju nih, Bu Siska, udah yang mau bikin protokol proposal. Apa bedanya kompensasi dengan insentif? Izin, Prof. Kenapa? Izin menjawab, Prof. Coba, coba menjawab. Kalau insentif mungkin pemberian pemberian kepada responden begitu ya, Prof. Hadiah gitu, Prof. Dia ya. Ya, Kalau tapi mungkin kompensasi, ya, kalau kompensasi, seperti kewajiban yang memang dihitung sesuai haknya begitu, Prof. Atas atas ya, ya. Jadi ya. gini, kalau responden kita, ya, kita minta waktunya 2 jam in-depth interview. Terus dia tuh sebetulnya untuk hari itu dia harus mencari makan, ya. Yang mana 2 jam yang kita digunakan oleh dia, kalau di mencari makan bisa menghasilkan uang 50.000. Itu kompensasi, ya. Kalau disuntik misalnya terjadi perlukaan ya ini ada intervensi ya atau diambil darah terjadi perlukaan sehingga harus berobat ke rumah sakit dibayar itu kompensasi bukan insentif ya jangan salah masih banyak yang salah menggunakan di ini ya di protokol penelitiannya ya oke jadi bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip etik ya respect for person itu ada di informed consent ya PSP ya beneficent itu kita menghitung risk benefit rasionya kalau benefitnya lebih tinggi daripada risiko walaupun ada risikonya ya maka bisa kita katakan layak untuk di apa namanya lakukan tapi kalau risiko lebih tinggi ya daripada benefitnya maka berhentikan nggak boleh ya nah tidak hanya untuk subjek ya saya pernah menghentikan ini untuk peneliti waktu itu udah lama ya udah lebih dari 10 tahun yang lalu ada mahasiswa kedokteran laki-laki akan meneliti ini kaum gay ya ini karena pembimbingnya sedang apa punya pohon di situ anaknya putih cakep tinggi waduh ya saya bilang eh benar Kak kamu teh mau meneliti saya ya gimana dijelaskan jadi dia akan datang ke sana baik in depth interview maupun apa namanya
kepada berapa kelompok gitu. Udah saya langsung berhentikan. Jangan, dulu belum ada ini ya, online ya. Saya tanya ke pembimbingnya langsung. Kamu teh mau ini apa memasukkan mahasiswa kamu ke kandang macan ya. Eh, Gila banget itu ya. Ini sorry ya, bahasanya agak ini. Karena jelas-jelas saya yang pernah meneliti juga di apa bareng teman-teman di tempat-tempat apa di dulu tuh Saritem ya, bareng peneliti di ini apa sih namanya di kita ada ya di Fakultas Kedokteran. Kita tuh betul-betul hati-hati. Ini sendirian harus masuk ke kandang macan ya, bukan bukan stigma ya, tapi permasalahannya dia bisa jadi korban. Jadi kita betul-betul melihat sampai ke sana. Ya. Saya nggak tahu teman-teman di komite etik sekarang mereka memikirkan ini atau tidak. Kalau saya harus ya harus melihat keamanan untuk pasien, responden ataupun yang diteliti. Ya. Nah, kita sendiri punya apa lebih lama lagi ya tradisional di apa public health ya. Ada confidentiality ya. Ini sama ya kerahasiaan ya. Dan kita juga menjaga hak asasi manusia. Satu lagi adalah integritas keilmuan. Jadi semua itu bukan karena apa semata-mata kita mengerjakan riset, tapi ada integritas keilmuan. Kita harus menjaga metodologi kita dengan baik ya. Nah, ini sisi yang berbeda dari tadi ya, yang apa disepakati di biomedik. Ini dari public health seperti ini ya. Ada tambahan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita selalu harus mencoba dalam penelitian ya, Nabila ya. Kan ini kelasnya Nabila. Meminimalkan risiko selalu ya. Dan harus selalu ada apa keuntungannya. Keuntungannya itu ya baik untuk yang bersangkutan yang kita teliti ya subjek maupun untuk apa keluarga, masyarakat, komunitas, program ya negara nah, seperti itu ya. Jadi kerangka kita dalam konteks etik selalu seperti itu ya. Sejauh mungkin kita harus menjelaskan kecuali tadi dengan konteks yang berbeda tadi ya. Dan memang betul-betul si partisipan kita ingin, bukan karena terpaksa. Hindari konflik of interest. Ya. Misalnya saya meneliti mahasiswa saya, wah pasti ada konflik of interest ya. Hati-hati. Jangan sampai memberikan insentif yang berlebihan. Itu yang menyebabkan penelitian kami pusing ya. Karena di sejauh barat itu 1.000 ya. Waktu itu 1.000 orang eh, dari responden saja yang harus saya kumpulkan. Dari 1.000 orang itu, kalau 25.000, 25 juta. Kalau 50.000 berarti 50 juta nambah. Ya. Nambah ininya. Pada penelitian itu ada di tidak hanya Jawa Barat, ada di Papua, Kalimantan, bukan main ya. Eh, Ya waktu itu gede ya, 25 juta waktu itu gede. Sensitivitas terhadap eh, konteks etnik maupun budaya setempat ataupun norma setempat. Ini ingat terus ya. Jadi kalau di protokol kan hanya respect for person, beneficent, non maleficent. Nah, tapi ketika kita menyampaikan ada misalnya meneliti di apa Kanekes tahu Baduy, Badui,
Baduy itu kan dari Badui, penamaan orang Islam terhadap orang-orang yang apa dari gurun. Badui ya. Eh, Padahal itu Kanekes ya, orang Sunda itu saudara-saudara saya di sana ya. Nah, eh, harus sensitif terhadap itu. Saya meneliti di Baduy itu tahun 1987 ya, di mana Nabila belum lahir ya, apalagi Ami. Unisa udah lahir belum? Belum lahir. Ya ampun. Nah, Belum, Prof ya. ya Allah ya. Saya waktu itu koas sudah meneliti ya, dibimbing Prof. Fridat, belum profesor waktu itu ya, dan almarhum Prof. siapa lagi dari eh, utas lain. Jadi kita harus benar-benar sensitif pada masalah ini ya. Saya penelitiannya waktu itu tahun 1987, itu penelitian pertama saya eh, tentang telur cacing pada tinja orang-orang ini ya, Kanekes. Ampun, jadi kerjaannya ngumpulin itu ya, tinjanya apa orang Kanekes. Kenapa? Karena orang Kanekes itu kan nggak pakai sendal. Kalau di daerah lain di kecacingannya tinggi banget, Jawa Barat ini. Tapi pengen tahu di tempat mereka yang sama juga seperti itu, seperti apa kecacingannya, ya. Bukan main ya. Dan tidak dipublikasikan boro-boro waktu itu ya. Masih jarang tradisi publikasi. Sayanya juga masih koas, belum ngerti ini etik penelitian juga. Oke, jadi di Kesmas ini kesimpulannya ya, jangan lupa penghormatan HAM dan lingkungan. Lingkungan itu ada fisik, sosial, budaya. Harus dinilai apakah akan menimbulkan kerusakan, ya, kerugian bagi manusia dan lingkungannya. Difikirkan tentang volunteerism sejauh yang bisa dilakukan. Kalaupun tidak bisa, jelaskan dengan baik di protokolnya. Ya. Inform concern juga sejauh yang bisa dilakukan. Kalau tidak bisa, jelaskan di dalam protokol. Lalu risk benefit dijelaskan, ya, di ini kan ya, dideskripsikan. Apakah ada konflik of interest, lalu justice dalam pemilihan subjek, apakah ini membebani nggak pada ini subjek ya. Ini burden tuh benar-benar ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin jadikan penelitian waktu dulu ya. BPJS Kesehatan kelas 3, semua orang ke sana, bukan main. Jadi satu orang pasien itu bisa ada 2-3 penelitian. Jangan sampai eksesif insentif, ya, sensitivitas, lalu perlindungan terhadap subjek dan juga peneliti, ya, dan juga lingkungan. Jangan lupa, ya. Nah, ada yang ingin saya tambahkan, adisinya terkait dengan tadi cara berpikir kita dalam etik kaitan dengan ruang lingkup penelitian kita yang berbeda dengan klinik. Ada semacam fleksibilitas ya yang harus kita perhitungkan sehingga tadi ada perkataan yang saya tulis sini ya, sejauh yang bisa dilakukan. Tetap masalah-masalah ini ya, etik dan sensitivitas sehingga kita melakukan sesuatu protokol yang sedikit berbeda ya. Oke. Lalu kompleksitas organisasi ini perlu diperhatikan ya. Operasional daripada penelitiannya sehingga kita harus fleksibel. Kita mau meneliti di puskesmas misalnya ya, tentang ini antrian, bagi sibuk-sibuknya antrian gitu kita meneliti tambah menyebabkan tambah pusing ya,
pasien ya. Nah, ini gimana caranya ya supaya eh, tetap eh, metodenya berjalan tapi juga tidak mengganggu pasien ya operasional daripada bisnis proses daripada puskesmas ya. Nah, kenapa kita harus ada modifikasi dan kita sampaikan deskripsikan kepada komite etik supaya kita bisa mendapatkan hasil penelitian tapi tidak menyebabkan gangguan pada pelayanan ya. Ini penting fleksibilitas. Ada beberapa teknik fleksibilitas desain penelitian berarti di protokol ya disiapkan dari sekarang. Bu Siska ya disiapkan tuh ya. Nah, Bu Siska itu akan tentang bencana. Nanti kalau akan mengganggu pelayanan gimana nih ya untuk desainnya ya. Jadi dari sekarang disiapkan ya. Kemudian fleksibilitas pengumpulan data ya. Apakah kita mau merepotkan petugas kesehatan yang sedang melayani atau mau melihat mereka bisnis prosesnya terus kita berada di tengah-tengah kesibukan. Hati-hati ya Nabila ya. Oke. Lalu flexibility dari analisis dan interpretation-nya ya. Ini menjadi sangat penting ya diperhatikan ya. Oke, jadi seperti itu saja ya dari saya untuk etik. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya. Kalau misalnya dari segi etik, Prof, misalnya ketika kita melakukan penelitian dan penelitian itu menggunakan kuesioner, berarti memerlukan responden ya, Prof. Kalau misalnya dalam survei kepuasan atau budaya organisasi, kalau misalnya respondennya itu tidak jujur dalam pengisian karena misalnya nggak mau jujur karena takut akibatnya seperti apa. Apakah penggunaan dengan menggunakan anonim itu sudah cukup atau sebenarnya harus menggunakan data yang tidak valid secara etik maupun metodologi ya, Prof? Ya, anonimitas itu penting ya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Itu bagian dari respect for person. Nggak boleh ada nama. Hmm. Ya, jadi justru memang harus anonim. Ya. Nah, tapi kita perlu untuk melacaknya misalnya ya. Hanya antara peneliti dengan yang diteliti. Maka kita buat buku kode. Jadi dikasih kode ya. Misalnya Nabila meneliti AMI. Nah, AMI ini dicatat di dalam buku kodenya. Lalu dibuat nomor identitasnya ya. Yang ke analisis data itu adalah nomor identitasnya. Begitu. Anonim harus anonim ya. Nah, yang paling ini ya suka lupa itu udah anonim. Nyonya A 29 tahun. Alamat ya. Jalan Atletik 2 nomor sekian. Waduh, jadi ketahuan dong. Ya. Wah, ini si ibu ini. Gimana? Ya, nggak boleh. Ya. Jadi alamat juga harus adanya di dalam buku kodenya. Ya. Jadi kita buat namanya di pengumpulan data buku kode. Ya. Dan itu dijelaskan di dalam protokol. Jangan lupa ya. Untuk semuanya ya. Ini semuanya ini kan bakalan segera bikin protokol. Terutama untuk yang S3 nih ya. Karena S3 harus menjadi ini harus mendekati sempurna penulisan protokolnya. Sampai detail-detailnya dituliskan. Ya. Walaupun itu ada di metodologi, di protokol, ya, eh, protokol pengumpulan data, tapi itu adalah menggambarkan aspek etiknya. Gitu ya, Nabila terjawab nggak? Atau tidak terjawab?
Terjawab Prof kalau yang anonim Prof. Tapi kalau misalnya si respondennya itu misalnya Nabila ada pertanyaan 1 sampai 10, di mana kan kalau misalnya dari beberapa responden pasti ada jawabnya yang tidak, tetapi responden itu lebih memilih iya karena pengennya yang bagus-bagus aja gitu Prof. Kalau misalnya buat jawabannya tuh, tapi dengan misalnya adanya seperti itu, berarti kan jatuhnya maaf ya Prof kayak kebohongan. Apakah itu Ya, melanggar prinsip kayak yang tadi Prof jelaskan kayak autonomi, terus kemudian beneficence, apa integrity itu Prof. ya. Begini, ke satu ya. Apakah Nabila tahu dia berbohong? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi apa yang harus disiapkan? Hmm, Apa yang harus disiapkan di dalam pengumpulan data? kalau PSP, inform. PSP-nya penjelasan. Anda diharapkan menjawab sejujurnya Oh dan iya. untuk itu Anda tidak akan apa nama Anda tidak akan diekspos. Hanya saya saja yang tahu peneliti dan disimpan terkunci pakai password itunya ya. Jadi mereka yakin bahwa ini apa rahasia confidentiality ya tidak akan bisa dikaitkan dengan responden itu satu ya dituliskan di situ diharapkan Anda menjawab sejujurnya. Oke, berikutnya apa? Jaga jangan sampai ada konflik of interest. Kalau Nabila meneliti anak-anak yang pasiennya Nabila, bisa jadi ada konflik of interest. Wah, ini sama dokter saya nih, saya takut nanti nggak bisa berobat lagi ya. Gimana nih kalau dicabut nggak pakai anestesi nantinya? Cabut gigi. Ah, jadi eh, betul-betul kita jangan sampai ada konflik of interest, ya. Seperti itu, ya. Ya, oke Prof. Caranya Hmm, saya pahami. bisa Dan Prof. itu ditulis di dalam protokol, ya. Jangan lupa ya, Bu Siska, Ya. Bu Nisa, Bu Lia, ya, yang cobalah membuat protokol yang lengkap banget, ya. Karena apa? Karena nanti kan mendidik yang lain juga. Jadi di apa? Betul-betul nanti tanya kepada teman peer ya, apakah saya sudah membuat protokol ini lengkap, sangat lengkap enggak? Protokol ya, bukan proposal. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Prof. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Dari Sudah saya tidak mengerti ada, semua? Prof. Insya Allah, Bu Prof. Lia sudah. eh, Kalau Bu Lia Prof nanti bertanya berjuang. atau So, iya ya berjuang, silakan. mohon doanya Prof dan teman-teman semua. Saya mah baru mau berjuang ini, Nah, menunggu gimana jadwal Bu? wawancara. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Prof, izin Prof. Ya, silakan. Kalau untuk eh, kuesioner atau lewat Hmm. G-form gitu, Prof, apakah perlu ada tanda tangan atau cukup ya saya setuju gitu, boleh nggak Prof? Kayak, untuk apa Ya, persetujuan? itu namanya verbal consent. Tapi biasanya kita punya pendamping, pendampingnya yang menandatangan, Hmm, ya, siap. asisten peneliti, ya, yang menyaksikan. Begitu Hmm. Bu. Bisa Jadi pakai cap boleh. jempol. Oke. Siap Prof. Terima kasih Prof. Oke, ada lagi? Oke, semoga bisa membuat eh, bab tiganya dengan lengkap ya. Karena di apa metodologi juga akan menggambarkan
etik yang apa etik penelitian kita, tidak hanya di pas aspek-aspek etik menjelaskan yang tiga, ya. Buatlah secara lengkap dengan baik, ya. Jangan sembarangan, karena ketika Anda publikasi itu juga harus mencantumkan ini sudah apa namanya disetujui oleh komite etik, nggak di tempat kita, dan komite etiknya yang sudah sudah ini ya terakreditasi. FK Unpad terakreditasi Verkap internasional. Oke. Baik, kalau tidak ada, sampai bertemu lagi. Prof, mau Assalamualaikum bertanya, Prof? warahmatullahi wabarakatuh. Masih nanya. Iya, Apa? boleh. Ya, Ya, Prof, kalau untuk di Unpad sendiri, Prof, untuk ya. systematic review gitu, apakah itu bisa Hmm. diakui atau bisa menjadi syarat untuk syarat ujian gitu, Prof? Penelitian systematic review. Nah, kemudian untuk systematic review tersebut, untuk pengajuan etiknya itu, apakah hanya cukup melalui Prospero, Prof? Ataukah harus juga diajukan ke komisi etik yang ada di Unpad gitu, biasanya kalau di Unpad? Hmm? Ya. Jadi systematic review itu kan bukan penelitian ya. Maksudnya systematic literature review. Iya. Mhm. Ya, kalau S3 enggak ya, Bu. Oh enggak ya Prof ya, jadi nggak bisa pakai itu ya Prof Ya. untuk syarat Ini gitu. maksudnya untuk apa? Untuk ini syarat ujian. Syarat ujian besok S3. Ya kalau di Unpad tuh syarat ujian ini kalau apa ya, kalau publikasi teh syarat ujian hasil ya. Nah, itu Bu Nisa, Bu Siska yang sudah. Saya Iya. belum pernah masuk ke S3 FK Unpad. Iya. Iya. Itu persyaratan untuk itu ya Bu ya, ada Syarat di ada administrasi publikasi ya itu mah ya Prof ya, nanti untuk saya baca. pertimbangan, untuk pertimbangan. Oh iya. Jadi Tapi sebaiknya apakah memang yang original sistematik original. review Ibu boleh nggak Mhm. atau tidaknya? Saya kurang paham ya. Kalau tidak salah itu nggak boleh ya. Oh, tidak boleh sebagai syarat Itu ya. untuk pertimbangan ya. Iya. Mhm. Kali itu untuk dimasukkan ke bab 2 kita ya Prof gitu ya. Nantinya gitu ya. Kalau sudah misalkan sudah melakukan systematic review yang terkait dengan nanti apa topik Oh, disertasi. untuk itunya nggak itu mah nggak apa-apa Bu. Nggak Itu apa-apa. kan apa namanya proposal kita. Proposal Mhm. kita Ibu udah membuat literatur review. Ya Ya. silakan itu mah disampaikan Oh iya. ya Mhm. di bab 2. Ya, kalau Ya. syarat untuk itu publikasi ya. Mhm. Ya, mohon. Oke, gitu. Makasih Prof. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Salam Waalaikumsalam. Prof. Prof. Mohon Prof. Ya,